Buya. Datangnya dari hamba Allah dari Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Kuningan mau bertanya Buya. Jika tangan saya terkena najis anjing, terus megang baju, megang kasur, HP, dan megang tangan adik saya dan lain-lain dalam keadaan basah Buya, itu mending ikut madhab Maliki ya Buya, yang berpendapat bahwa anjing itu tidak najis supaya tidak was-was. Tapi kalau urusan sholat, wudu dan lain-lain, saya ngikut madhab Syafi'i, apakah boleh Buya? Mohon jawabannya Buya. Baik, jika yang bertanya ini adalah orang pertama kali bertanya tentang was-was, akan kami jawab. Tapi jika yang bertanya ini adalah orang yang sebelumnya pernah bertanya tentang was-was, ini adalah berkembangnya penyakit was-was. Orang penyakit was-was itu kalau ditanya itu sudah jelas, masih bulat. Tanya lagi dengan cara berbeda, tapi jawabnya sama. Bulat. Sudah bilang nggak apa-apa. Karena kamu kena was-was, sudahlah jangan pakai mazhab Syafi'i, mazhab Malik, selesai. Nanti tanya dengan bentuk yang berbeda lagi. Karena penyakit was-was itu adalah subhanallah. Dari setan yang menggoda orang sehingga tidak bisa khusyuk dalam sholat. Cuman jika yang bertanya ini adalah orang pertama kali, dia memang bukan kena was-was. Kalau was-was penyakit. Kalau pertanyaannya semacam itu, ketahuilah bahwa memang di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu memang seperti itu. Bahwasanya najis, anjing adalah najis, namanya najis mughalladhah. Dan berpindahnya najis ke tempat lain adalah dengan bebasahan. Baik di dua-duanya yang menyentuh dan disentuh basah atau salah satunya basah, maka ini najis akan berpindah. Kalau kering dengan kering kita memeluk anjing dalam mazhab Syafi'i enggak akan najis badan kita karena anjing kering, saya kering. Tapi kalau saya basah atau anjing basah, salah satunya basah berpindah najis ke tempat yang satunya lagi. Seperti itu. Ini dalam mazhab saya sudah jelas dan dia sudah tahu sebetulnya. Nah, kalau memang ada orang kena was-was, bingung dan sebagainya, sudahlah pangkas saja dengan mazhab Imam Malik rahimahullah taala. Sudahlah, tidak usah najis. Mazhab Malik, biar tenang hatimu. Tapi ini spesial orang yang punya penyakit semacam ini. Tidak usah bertanya lagi dengan berkelok-kelok dengan tanya apapun. Sudahlah. Kamu harus ikut mazhab Malik karena kamu kasihan. Sampai megang ini. Nanti ke lift. Ke lift itu bayangannya ke mana? Ke eskalator itu. Ini dipegang oleh satu orang. Dia makan es. Tangannya basah. Dia orang non-muslim. Pasti dia pernah makan babi. Wah, ada stres dia. Hidupnya begitu terus. Stres. Nah, dan Islam ternyata tidak merepotkan semacam itu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun nggak boleh, wong kita tidak melihat secara langsung berpindahnya najis itu nggak perlu diikuti. Memang orang kafir tidak bisa ngerti membersihkan dengan 7 kali basuhan. Kalau bersalaman kita dengan dia, tangan basah dia basah, nggak akan berpindah. Kenapa? Sudahlah, kita tidak boleh berpikir jauh ke sana. Makanya kalau orang kena was-was ini musibah betul, sudahlah. Was-was itu lihat uniknya. Orang was-was bertanya tentang masalah, jawabannya ini. Nanti bertanya lagi modelnya sama, ngarah ke ini juga. Bertanya bermacam-macam model. Maka jangan dituruti was-wasmu. Kalau ada orang kena was-was, pangkas. Tidak. Sudahlah, Anda ikut mazhab Malik, selesai. Mazhab Malik, najis, anjir, najis, selesai. Biar Anda nyaman. Kemudian dia bertanya, kalau masalah urusan najis, Malikiyah yang lainnya, oh boleh, buat ente boleh kalau itu was-was. Sudah, aman. Kalau kena was-was. Sementara dalam mazhab kita Imam Syafi'i, selagi kita yakin melihat, kita tidak perlu mengatakan itu terkena najis. Tidak yakin basah dengan basah. Tidak yakin. Kalau yakin, ya baru berpindah najis. Yakin itu apa? Melihat dengan matanya sendiri. Kalau tangannya basah, berpegang kepada anjing, itu baru. Ya kalau tidak yakin, kayaknya. Nggak perlu diikuti semuanya. Itu saja. Semoga Allah menjauhkan dari was-was. Yang kena was-was, ayo sadar. Capek dirimu kalau was-was. Nggak bisa khusyuk dalam ibadah. Setan berhasil menggoda orang was-was. Yang paling pertama dirasakan apa? Dia nggak bisa benar dalam sholat. Pasti. Dia sholat dalam ibadah, ingat. Anjing, ingat segala macam. Gimana bisa khusyuk ingat firman-firman? Merenungi firman-firman Allah. Wallahu a'lam bishawab.